Bang Rismon, kita rapat di satu tempat. Semua kuasa hukum sebelum penetapan tersangka, sebelum Anda ditetapkan sebagai tersangka loh. Anda belum ditetapkan sebagai tersangka, kami sudah hadir. Ya jangan tunjuk-tunjuk. Ya bukan, saya akan mengklarifikasi buat Anda. Sebelum Bang Rismon dan yang lain ditetapkan sebagai tersangka, saya sudah hadir di situ. Saya sudah membela, Tadi dia membela udah panjang, kepentingan Bang, hukumnya dia. kata saya. Oke. Jadi sebentar. Jadi begini ya. Saya ini Berarti Anda tidak mengakui bahwa Anda pernah minta maaf pada saya Anda untuk dan membela Kozinudin Anda bahwa secara kami diperintah praktis, AS. berdasarkan keilmuan yang saya miliki. Bisa nggak itu Saya diakui nggak pernah tidak minta itu? satu rupiah pun dari Anda. Oke, tadi sudah dijawab. Diakui nggak itu Terima kasih. bahwa pernah minta maaf kepada saya Dan Anda dan Kozinudin dan dan saya tiap malam loh. diperintah oleh Saya mengajarin AS. kamu loh. mendapatkan pembelaan Itu hukum akui dari dulu. Anda. Telepon Sudah 1 jam. SP3 Layani. mengingkari semua pembelaan Oke, dari dia. Baik. Itu namanya klien yang munafik. Sebentar, Bang. Siapa yang munafik? Sebentar. Artinya tidak ada permintaan maaf itu dan tidak ada arahan dari Bung Anda Abdul cari Samad. ilmu, Minta maaf. saya Apa ajarin perlu kami baik-baik. minta maaf? Tiba-tiba Anda menyalahkan Nggak saya. ada minta maaf. Sebentar. Jadi tidak ada arahan Yang ada itu. adalah kami menyusun strategi untuk menghadapi perkara ini. Ya udah, nggak apa. Nanti. Apa karyanya sama Rismon? Nothing. Apa karyamu sama Rismon? Oke, baik. Bang Rismon ini, kalau pribadi. sebentar. Oke. Bang Rismon ini klien kan yang tidak Ini paham ada yang hukum. hampir 4 jam belum bicara, namanya Bung Rizal Fadilah. Oke. Silakan. Hampir 4 jam loh belum bicara dari tadi. Silakan. Ya. Masih semangat ya, buruan. Bung Rizal luar biasa tapi. Ya, tenang. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. pada kesempatan Ini karena yang, hampir 4 jam. yang menjelang akhir. Hampir 4 jam belum bicara, saya persilakan di tengah sini, Bang. Oh iya. Apa? Masih, Pak? Pas, oke. Saya gantian duduk sebentar, 4,5 jam. Saya pegel juga soalnya. Yang pertama adalah bahwa saya sebagai tersangka. Tersangka dari klaster 1. Klaster 1 itu 5 orang, kemudian gugur 2 orang. Wah, gugur ya. Tersangka di klaster 2, Oke. 3 orang, gugur 1 orang. Jadi yang tersisa itu 5 orang. Itu kan dalam status tersangka sekarang, dan kelimanya ini insya Allah punya komitmen untuk melanjutkan perjuangan sampai bisa ditetapkan apakah ijazah Joko Widodo itu asli atau palsu. Dan sampai saat ini kita masih punya keyakinan ijazah itu palsu. Karena apa? Karena belum ada satu lembaga yang telah berani menyatakan, berdasarkan juga mungkin perangkat yang dimilikinya, menyatakan dan menegaskan bahwa ijazah Joko Widodo itu asli. Termasuk pihak kepolisian sendiri. Dan belum sampai ke proses peradilan yang bisa memberi keputusan akhir. Belum ada. Selama itu belum ada, semua boleh menduga dan boleh memiliki keyakinan. Dan pada tahap itu kami berlima yang dikualifikasikan sebagai tersangka masih meyakini ijazah Joko Widodo palsu. Kemudian yang kedua adalah bahwa apa yang disampaikan tadi Pak Rismon, karena temanya sekarang ini sebetulnya Pak Rismon dan Pak Roy. Ya, yang disampaikan Pak Rismon itu adalah bahwa proses penelitian masih berlanjut, tapi penelitian itu penelitian konteksnya digital forensik research gitu. Jadi basisnya riset digital yang bisa mengkonklusikan yang asalnya itu palsu, sekarang muncul konklusi asli. Tapi itu adalah satu yang kita sebut stagnan. Stagnan karena hanya proses penelitian yang sama, digital juga, dari digital ke digital gitu ya. Yang kemudian memiliki konklusi yang berbeda.
Gitu ya. Kemudian dengan bahasa tadi ongoing atau disebut dengan ongoing research. Karena riset itu katanya nggak pernah bisa selesai di satu kesimpulan, ada kesimpulan-kesimpulan baru, itu kan. Nah, yang 5 tersangka ini juga sama ongoing, gitu. Tapi ongoing investigation, melakukan investigasi yang terus-menerus belum selesai. Nah, antara lain adalah membangun kombinasi semua upaya. Seperti misalnya upaya si citizen lawsuit di Solo yang juga belum selesai. Sudah diputus NO itu kan, need on verklaard, tidak diterima, naik banding. Berarti belum inkrah, masih jalan. CLS masih jalan di Solo. Kemudian juga masuk lagi CLS baru, gitu kan, di Jakarta Selatan. Itu oleh para purnawirawan TNI. Oh, yang terbaru ini ya? Yang terbaru. Salah yang satunya di sini itu, Pak Atui sama ini. mengejar juga status ijazah Joko Widodo ini. Ya, sama. Saya boleh sebentar. Pak Dwi salah satunya. Pak Dwi, Ya, salah satunya Pak Dwi ini kalau tidak salah hakim agung. mantan hakim agung. Ya, mantan hakim agung. Hakim agung ad hoc. Tahun 2000 berapa? Silakan berarti. 2007 sampai dengan 2022. Lama itu. Hakim agung itu Pak ya? Hakim Agung ad hoc. Ad hoc, oke. Kasus apa? Ad hoc korupsi atau apa? Perdata khusus. Oh, perdata khusus, oke. Silakan Pak. Bapak kenapa kemudian ikut menggugat? Atau saya dulu jawab. Ya, nanti saya berikan. Oh, dikit ya, sedikit boleh Pak. Oh iya, Sedikit iya. CLS yang di Jakarta Selatan, di Pengadilan oke. Jakarta Selatan. Kenapa ikut menggugat itu Pak? Jadi kami melihat bahwa manajemen yang diterapkan, manajemen perkara yang diterapkan oleh Polda Metro Jaya untuk menetapkan RRT ya, kalau saya katakan dulu RRT karena Rismond masih statusnya tersangka pada waktu itu. Itu menggunakan pasal-pasal yang seharusnya tidak disangkakan kepada mereka. Karena pasal-pasal Masuk ke Bung Rizal juga ya? Iya, Oke. semua. Nah, termasuk pasal-pasal itu yang seharusnya seperti di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dari mulai pasal 27, 28, 32 dan 35 itu yang disangkakan ke mereka. Gitu loh. Gugatan CLS siapa? Gugatan CLS-nya adalah bahwa ini terjadi abuse of power. Oh, apa penyalahgunaan wewenang? Kewenangan, iya. Oke. Karena apa? Di dalam menerapkan pasal-pasal itu, kami menilai dan mengkaji adanya suatu abuse of power dan ini secara serampangan dikenakan kepada mereka. Jadi yang digugat kali ini adalah Polda Metro Jaya? Iya. Oke. Satu aja Polda Metro? Atau ada mungkin ijazah? Tidak, satu aja. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Pak. Ya, jadi masalah CLS ini masih berjalan, Ya. gitu kan? Itu dalam rangka mencari kebenaran material sebenarnya, walaupun mungkin aspek perdata ya formil yang dikejarnya karena CLS pasti perdata, walaupun tergugatnya harus penyelenggara negara, gitu kan, penguasa itu gambarannya. Tapi ini jalan, itu proses pencarian kebenaran ini jalan. Kemudian KIP, gugatan di KIP, Komisi Informasi Publik, ya kan, itu juga telah mendapat keputusan-putusan peradilan, sidang untuk membuka dokumen-dokumen yang berkaitan dengan ijazah ini, dan itu ada yang masih berjalan, ada juga yang sudah final, itu kan. Tapi itu adalah juga pelengkapan atas pembuktian-pembuktian menuju ke status ijazah Joko Widodo ini. KIP jalan. Kemudian juga di proses kita pidana ini walaupun bergeser gitu dalam proses pembuktian apa yang semestinya yang awal diadukan oleh TPUA pada waktu dahulu ke Bareskrim, pengaduan masyarakat, itu dengan harapan bahwa ijazah Joko Widodo, ya Joko Widodo yang membuktikannya, gitu. Karena memang
itu, tapi keputusannya juga ternyata tidak sesuai harapan, dihentikan proses penyelidikan. Ya, walaupun sebenarnya ini Bang Aiman, Ya. itu belum tuntas itu. Karena TPUA pada waktu itu masih melaporkan ke Propam atas perilaku dari Dirtipidum yang telah mengambil keputusan menurut kita tidak tepat. Propam belum jalan. Kemudian juga kita adukan ke Irwasum. Ya, ke Irwasum, dan Irwasum sampai terakhir kemarin masih membuat surat kepada TPUA bahwa masih berjalan proses itu, masih menunggu dari Bareskrim laporan, dan kalau sudah ada laporan dari Bareskrim akan diberi informasi, diberitahukan pertama TPUA. Masih dalam evaluasi jawabannya. Ya, seperti itulah gambarannya, kan masih jalan berarti itu. Jadi antara penghentian penyelidikan yang diumumkan oleh Dirtipidum, Pak Raharjo Puro, ya kan, itu kemudian dengan yang sedang berjalan ini, berarti sebetulnya Bareskrim itu masih dalam proses. Itu satu itu. Nah kemudian sekarang kriminalisasi terjadi. Nah, menurut bahasa kita kan kriminalisasi di Polda Metro Jaya yang mentersangkakan 5 terakhir ini, ya, penghinaan atau pencemaran, fitnah, ada penghasutan, ada manipulasi informasi elektronik, beda klaster kan begitu. Jadi ketika kita bicara pengadilan lah yang bisa menentukan tentang status ijazah Joko Widodo, pengadilan dalam proses yang mana? Gitu. Kalau proses yang kita 5 misalnya ini tersangkanya, itu relevansinya kecil. Karena ini soal fitnah, soal pencemaran, soal penghasutan, soal manipulasi informasi elektronik, data dokumen elektronik, nggak terfokus pada ijazah. Jadi pengadilan mana yang akan mengambil keputusan? Sebetulnya yang paling pas adalah yang di Bareskrim itu jalan dulu dan dituntaskan, diselesaikan dulu, gitu. Penyidikan. Kalau memang mau diputuskan dengan penghentian penyidikan, ya nanti akan ada pra-peradilan dan sebagainya. Berarti keputusan hukum. Itu sebenarnya baru yang ini jalan. Kalau sekarang loncat-loncat ini. Gitu. Ini masalah itu gitu kan. Jadi ada yang sedang diperjuangkan oleh, walaupun dalam proses tersangka kita masih berjuang, walaupun difitnah dan pencemaran nama baik atau penghasutan, kita juga di situ berusaha semaksimal mungkin bisa membuktikan bahwa ijazah Joko Widodo palsu. Masih berikhtiar kita di forum ini, gitu kan? Itu soal peradilan yang pidana, itu kan berjalan. Kemudian ada juga satu peluang atau potensi yang tidak terpengaruh oleh model hasil penelitian digital forensik, bahkan juga penelitian yang lainnya dalam konteks dokumen, yaitu bahwa kalau ada satu pabrik yang ternyata mampu memberi bukti bahwa disitulah sebenarnya ijazah palsu Joko Widodo dibuat. Ini konteksnya pasar pramuka. Data dari mana tapi? Hah? Data dari mana itu? Nah, yang disebut bukti, tunggu dulu, dalam hukum itu. Udah boleh. Data dari mana datanya? Yang disebut bukti bisa dokumen, bisa saksi. Nah, konteks saksi ini yang kemungkinan bisa membongkar. Saksi Coba. kunci nih. Hah? Saksi kunci. Saksinya Nggak boleh dikasih banyak. tahu. Oh banyak. Banyak. Siapa salah satunya? Nanti kita sebut ya. Misalnya Kacau. Pak Betor Suryadi Lah lewat itu. menyebut waktu itu ada
tim Jakarta, ada tim Solo yang membuat ijazah Pak Jokowi. Begitu dia sampaikan. Ada nama-namanya. Betor satu lagi siapa? Kalau Betor yang menyebut. Oke, kan pernah kita datangin juga di sini. Betor menyebut misalnya namanya ada Widodo, ya kan? Ampun. Ada Aduh. siapa? Yulianto. Kasihan deh. Ada Dani Iskandar. Ada juga Anggit. Ada David. Ya, ada Eko Yulianto. Disebut tuh kan. Ada juga Hasso. Kalau Hasso muncul dari Rustam. Ini Beator dulu. Kemudian ada Andi Wijayanto. Ada Yuri Ardianto. Berarti ada nama-nama yang bisa dikaitkan dengan pasar pramuka. Bisa dipertanggungjawabkan nggak tuh? Bisa nggak dipertanggungjawabkan? Kita bilang ini dari Beator. Tunggu dulu ini, saya bilang Beator menyebut nama-nama. Rustam menyebut nama-nama. Sri Rajasa menyebut nama-nama. Ada Pak Iman, gitu kan? Ada Bu Kana, ada Supeno, gitu. Saya sendiri waktu diperiksa di BAP-nya di Polda waktu itu menyebut tolong periksa Pratikno. Itu. Apa kaitannya? Pratikno ini tim suksesnya Joko Widodo. Tim sukses kan Sejak banyak. enggak, Kaitannya artinya apa? Kaitannya banyak jangan masukan-masukan Jangan bahwa melebar. Udah malam nih. Pratikno ini Udah menjadi bubar aja, otak udah malam dari Bukan. pembuatan. Jangan Saya kira sampai nanti ini dulu. Udah banyak ngomong, udah malam kita ini. Sebentar, jangan sampai acara ini jadi ajang fitnah. Ya, Tadi ya. Abraham Samad, sekarang Tunggu dulu, nanti dulu. Nah, Saya bukan. Kalau ada bukti bahwa siapa yang Bukan, mengatakan nanti. apa, tapi kalau kemudian analisis yang terlalu jauh ya jangan. Enggak jauh, dekat. Ini jangan, udah saya pikir gini, jangan terlalu panjang juga karena bentar lagi berganti. Iya, Ya, nanti tuh. terakhir begini. Bentar lagi berganti Maksudnya apa? Karena yang Aiman? dibicarakan ini tidak ada Maksudnya dasarnya. ini nanti lebih kita banyak dulu. Saya mau ucapan-ucapan menyatakan bahwa ini bisa kita adukan sebagai pengaduan masyarakat ke Barreskrim. Oke, ya, Bapak, itu Itu hak, bukan hak, ya. sehingga nanti kewenangannya bukan kewenangan kami membuktikan. Barreskrim harus bergerak lagi yang selama ini telah macet untuk meneliti pasar pramuka itu. Kalau ada nama-nama yang disebut, itu harus ikut diperiksa. Oke, baik. Itu kalau kepolisian itu begitu. Oke, baik. Dengar nama-nama saja, peka dong, periksa. Soal nanti ujungnya, ya itulah Oke. kewenangan akhir. Oke, baik. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah, luar biasa.